Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giantoro Budiman, NIM 1219444, mahasiswa STI Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika kerja, khususnya adalah etika kerja di lingkungan pegawai negeri sipil. Jadi bagi teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang berminat atau bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, harus mengetahui terkait dengan kode etik ini. Jadi PNS harus punya kode etik sehingga PNS bisa menjadi cermin masyarakat yang baik gitu. Ini contohnya. Jadi kebanyakan PNS ini penyimpangan yang terjadi di PNS, tidak semua, tapi konotasinya PNS itu ada beberapa PNS yang memang terlihat seperti di sini. Ini ada PNS yang lagi tertangkap lagi jam kerja jalan-jalan di mall, ada yang lagi makan, ada yang lagi ngopi. Ini menjadi membuat image PNS itu menjadi buruk gitu, bagi masyarakat. PNS itu ternyata kerjanya cuma jalan-jalan, kerjanya cuma ngopi-ngopi, kerjanya cuma nongkrong-nongkrong. Nah, itu mungkin karena PNS itu dia tidak memahami tentang kode etik. Tapi dia telah melanggar kode etik, tapi dia belum ditegur. Oke, lanjut aja, next. Oke, terkait dengan kode etik itu ada di regulasinya, ada di ketentuan, ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa pokok dan kode etik pegawai negeri sipil. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang revision reformasi birokrasi 2010 sampai 2025. Bagi daerah atau pemerintah daerah itu yang sudah menetapkan kode etik, biasanya kode etik ini nanti akan dipasang di pintu depan atau di ruang utama atau di ruang tamu. Ini di belakangnya ada contoh kode etik. Ini salah satu contoh di daerah pemerintah Kecamatan Manggala-Jati di Bandung. Kemudian dia juga ada tata tertib pegawai. Jadi pegawai masuk jam berapa, pulang jam berapa. Jadi sebenarnya ini ada diatur, dan biasanya di masing-masing daerah itu dia memiliki peraturan kepala daerah yang mengatur tentang kode etik maupun tata tertib kerja PNS. Lanjut saja, next. Oke. Kode etik sendiri di sini adalah kode etik adalah merupakan satu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok tertentu sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, tadi contoh di depan tadi contohnya adalah, nah itu adalah pelanggaran kode etik sebenarnya. Jadi dia sudah tidak memahami tentang kode etik PNS. Jadi terjadilah pelanggaran seperti PNS-nya lagi bolos jalan-jalan, kemudian atau ngopi di saat jam kerja, makan di saat jam kerja. Nah, maka perlu diatur di kode etik ini. Selanjutnya merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Bagaimana kita berperilaku kepada masyarakat. Karena PNS adalah tugasnya adalah melayani masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa berlaku sopan dan santun terhadap masyarakat, attitude kita baik terhadap masyarakat. Kode etik PNS sendiri juga merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Jadi selain di lingkungan kerjanya juga dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, tujuan dari kode etik itu sendiri adalah berkaca kepada reformasi birokrasi, bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa kita kenal dengan KKN. Mampu melayani publik, netral ini tidak, PNS tidak boleh berpolitik, jadi tidak boleh misalkan dalam periode baru pilkada ikut mendompleng ke salah satu pihak yang akan menjadi kepala daerah. Jadi tidak boleh berpolitik, dia harus netral. Kemudian sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Oke, nilai-nilai dasar PNS yang harus kita ketahui. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Berpihaknya netral. Dan yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi tidak boleh membuat keputusan secara keinginan sendiri, pemikiran sendiri. Jadi kita harus berdasarkan prinsip keahlian. Jadi kita membuat keputusan itu berdasarkan ketentuan peraturan yang ini. Jadi harus kita kaji dulu. Berdasarkan ketentuan peraturan ini, pasal sekian tidak diperkenankan. Jadi tidak berdasarkan dengan intuisi sendiri. Ini benar, ini salah. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Maksud dibentuknya kode etik secara umum agar PNS sebagai profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. Jadi tugas utama PNS adalah sebagai pelayan masyarakat. Ya, jadi bukan PNS yang dilayani. Gitu. Jadi PNS ini adalah tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Jadi kita harus bisa bersikap yang baik terhadap masyarakat yang kita layani. Kemudian sebagai landasan untuk mewujudkan pembinaan jiwa PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari. Tujuan kode etik bagi PNS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin. Cermat ini dalam arti kata lain ada beberapa, kita harus bekerja secara cermat dan teliti. Jadi yang berhubungan dengan angka biasanya ini mungkin ya PNS yang mungkin cuma dengan angkanya memang harus cermat dan teliti. Jadi harus benar-benar cermat. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Jadi dalam melayani masyarakat kita harus bisa menghormati, kemudian kita punya attitude yang baik, sopan santun, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak berdasarkan insting sendiri, intuisi sendiri gitu. Jadi kita kerja udah ada aturannya PNS itu. Termasuk juga terkait dengan membuat keputusan atau membuat kebijakan itu adalah merunut kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan intuisi sendiri. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Jadi ya selama pimpinan kita menyuruh sesuai dengan jalur yang benar, ya kita tidak apa-apa. Tapi kalau sudah disuruh ke jalur yang salah, kita boleh menolak. Jalur yang benar, jalur yang salah di sini adalah dilihat dari peraturan perundang-undangan. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Jadi rahasia sekecil apapun kita harus bisa menjaga, kecil apapun itu. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jadi di PNS atau ASN itu ada beberapa yang memang mendapatkan fasilitas dipinjemin, mungkin salah satu contohnya ada pinjemin mobil dinas, pinjemin motor dinas, ya dipakai untuk kebutuhan kantor gitu. Jadi tidak untuk kebutuhan pribadi. Jadi dimanfaatkan untuk kebutuhan pekerjaan, tidak untuk kebutuhan pribadi. Tentunya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak mencatat kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak asal bunyi gitu.
Ya, informasinya harus memang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi biasanya informasi itu biasanya kalau misalkan kita salah memberikan informasi kepada rekan media, bisa jadi masalah gitu. Jadi hati-hati. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Jadi tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan diri sendiri atau meraup keuntungan sendiri. Yang ini akan mengarah pada KKN. Kemudian memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas pegawai. Ya, yang contoh-contoh di awal tadi itu udah membuat malu pegawai, itu berarti dia tidak melanggar kode etik sebenarnya dan harus ditegur. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Salah satu contoh disiplin ini adalah datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Datang pagi, apel pagi, kemudian pulang, apel pulang. Kemudian kewajiban PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Jadi etika ini dibawa untuk bekerja, dibawa ke rumah, dibawa ke organisasi, dibawa di lingkungan masyarakat. Nah, bagi PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, jadi sini PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral itu berupa yang pertama pernyataan secara tertutup. Jadi pernyataan secara tertutup ini adalah hanya teguran dari atasannya langsung ke PNS yang melakukan pelanggaran. Jadi teguran ini secara pribadi. Jadi dipanggil, kemudian ditegur, bisa secara lisan atau bisa secara tertulis. Yang ini mungkin masih bisa ditutupi gitu. Tapi yang kedua kalau udah pernyataan secara terbuka gitu, jadi ini bisa diumumkan di dalam media melalui media koran, media online seperti sekarang gitu. Jadi bisa diumumkan secara publik dan kita efeknya adalah malu. Kemudian selain sanksi moral dapat dikenakan sesuai PP nomor 53 tahun 2010 atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Jadi bisa diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin di sini ada hukuman disiplin ringan, berat, sedang. Tapi ada melalui Majelis Kode Etik, dan Majelis Kode Etik sendiri ini keanggotaannya diatur di dalam peraturan kepala daerah masing-masing daerah. Majelis Kode Etik yang akan memberikan rekomendasi sanksi apa yang harus dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kode etik PNS. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.